Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada hari ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita tentang qawaid, yaitu tentang domir. Domir adalah kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa mengenalnya dengan kata ganti. Kata ganti ini ada 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama dalam bahasa Arab itu disebut sebagai mutakalim. Contohnya itu saya dan kami. Kemudian kata ganti orang kedua itu dalam bahasa Arab disebut sebagai mukhatab, yaitu kamu atau kamu sekalian atau kalian. Kemudian kata ganti orang ketiga dikenal dalam bahasa Arab dengan dengan kata ghaib. Contohnya adalah dia dan mereka. Untuk lebih jelasnya tentang kata ganti ini, tentang domir ini, penjelasan secara pengertiannya bisa Ananda tonton video qawaid domir yang sudah Ibu share di bahan ajar learning madrasah. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detail tentang pembagian domirnya. Jadi lebih fokus pada pembagian domir. Domir itu terbagi 2. Yang pertama itu domir baris dan yang kedua itu domir mustatir. Domir baris adalah domir yang tampak atau terlihat langsung dalam kalimat. Kemudian domir mustatir adalah tersembunyi dalam kalimatnya. Contoh domir baris, misalnya dalam sebuah kalimat, ana mudarrisun. Ana adalah domir. Dalam kalimat ana mudarrisun, kata ana itu tertulis atau nampak secara jelas penulisan dari kata domirnya. Contoh dari domir mustatir adalah yadrusu fil madrasah, yang artinya dia belajar di sekolah. Kata dia itu adalah domir, kata ganti orang ketiga, tetapi tidak ada disebutkan huwa yadrusu, tapi langsung dikatakan yadrusu fil madrasah. Jadi kata huwa tersebut tersembunyi di dalam kata yadrusu, dalam fi'il yadrusu. Nah, jadi itu perbedaan antara domir baris dan domir mustatir. Sekarang kita fokuskan pembelajarannya pada domir baris atau domir yang tampak. Domir baris ini terbagi atas 2. Yang pertama domir baris munfasil. Ini dia domir baris munfasil. Dan yang kedua adalah domir baris muttasil. Domir baris munfasil ini artinya adalah domir munfasil sebentar ya nak ya, Ibu coba kok keyboardnya nggak mau ya. Domir baris munfasil ini disebut dengan domir yang munfasil ini artinya adalah terpisah. Berarti domir baris munfasil ini adalah domir yang terpisah dengan kalimatnya, dengan fiilnya ataupun dengan isimnya. Karena domir ini dia bisa masuk pada fiil ataupun isim ataupun huruf. Kita review kembali pembelajaran kita tentang pembagian kalimah atau kata dalam bahasa Arab, yaitu terbagi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Domir ini bisa masuk ke dalam isim, fiil, dan huruf. Jadi domir baris munfasil adalah domir yang penulisannya terpisah dari isim, fiil, ataupun huruf. Domir baris munfasil ini atau domir yang biasa kita kenal itu ada 14. Ini dia. Pasti Ananda juga sudah tidak asing lagi dengan domir ini. Ana, nahnu, huwa, huma, hum. Nah, itu disebut dengan domir. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, itu keseluruhannya disebut dengan domir. Jadi ada kata ana ini yang
penulisannya itu terpisah dengan isim, fiil ataupun hurufnya. Contohnya tadi Ibu berikan contoh domir baris itu adalah ana mudarrisun. Ana adalah domir, mudarrisun adalah isim. Jadi ana itu penulisannya terpisah dengan kata mudarrisun. Ya, Ibu contoh tuliskannya. Ini ana. Enggak aja bagus nih ya, Ibu nggak terbiasa menggunakan ini mudarrisun. Oke, ini adalah domir dan ini adalah isimnya dalam kalimat. Jadi penulisan domir ini terpisah dengan ini. Maka hal seperti itu yang disebut dengan munfasil. Oke, itu disebut dengan domir munfasil. Yang kedua adalah domir muttasil. Hapus dulu ya. Yang kedua adalah domir muttasil. Muttasil ini artinya adalah bersambung. Jadi domir ini, ana, nahnu, huwa, huma, hum ini, dia itu tersambung dengan isim, fiil, ataupun hurufnya. Contohnya, kita contohkan dalam kalimat, tersambung dengan isim pertama dulu ya. Guruku atau guru saya, maka berarti kalau secara literalnya guru itu mudaris ditambah saya itu artinya adalah ana. Mudarisun ana, maka dalam penulisannya disambung, cara menyambungnya. Ini menyambungnya kalau dia berada di di luar ya. Kalau beda dengan saya guru. Mudarisun ana, berarti maka kata mudarisun di ujungnya huruf ana ini diganti dengan huruf iya. Jadi huruf terakhir dari huruf mudarisun ada huruf sin ditambah iya, maka jadinya seperti ini. Maka artinya menjadi guru saya ini dia yang disebut dengan domir muttasil, domir yang tersambung dengan isimnya. Ini contohnya ya. Kemudian yang kedua, yang tersambung dengan fiil. Fiil dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Jadi kalau sebuah domir bersambung dengan fiil madi, mudhari, dan amar, mereka memiliki ketentuannya masing-masing. Contohnya, ini asal katanya dari kata fa'ala nih ya. Ini asal katanya. Asal katanya dalam fiil madi itu ada kata fa'ala. Fa'ala ini dia merupakan domir mustatir huwa. Kemudian kita ingin fa'ala ini artinya adalah dia melakukan. Ketika kita ingin membuat sebuah kalimat yang menggunakan saya melakukan titik-titik, maka pada fi'il madinya domir ana ini, kata ana ini diganti menjadi tu, fa'altu, maka dia langsung artinya menjadi saya telah melakukan. Jadi nggak perlu kita melakukan ana fa'ala. Itu adalah penulisan yang salah. Yang benarnya adalah fa'altu. Cukup dengan kata fa'altu, maka dia sudah menjadi artinya adalah saya telah melakukan. Kalau nahnu, maka ini dia. Kalau nahnu pada huruf akhirnya ditambahkan huruf na panjang. Kalau pada ana tadi tinggal ditambahkan huruf tu pada terakhirnya. Kemudian kalau pada nahnu, huruf terakhirnya tinggal ditambahkan na, kemudian hum tinggal ditambahkan waw dengan alif. Kalau huma tinggal ditambahkan alif. Huruf terakhirnya adalah lam ditambahkan alif jadi fa'ala. Anta tinggal ditambah huruf ta ujungnya. Anti juga tinggal ditambahkan huruf ti ujungnya. Ya, ini dan seterusnya nantinya ya. Kemudian pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari, untuk membuat fi'il mudhari yang tersambung dengan domir,
kita harus tahu dulu fi'il madinya dalam bentuk huwa. Fi'il madi dalam bentuk huwanya adalah fa'ala. Kita ingin mengatakan saya sedang melakukan sesuatu gitu kan. Maka huruf pertamanya ini kita sukunkan atau kita matikan. Sebelum huruf pertama ditambahkan huruf A. Ini untuk ana ya. Untuk kalimat ana, pada huruf pertamanya kita tambahkan A. Nah, ini dia A-nya. Ini asal katanya ya, fa'ala ini asal katanya. Kemudian huruf pertama kita tambahkan A. Kemudian huruf keduanya kita matikan atau kita sukunkan. Kemudian huruf terakhirnya kita jadikan dia dhammah. Kalau pada fi'il madi dia bentuknya fathah. Tapi dalam fi'il mudhari maka bentuk huruf terakhir, harokat terakhir dari hurufnya dalam bentuk dhammah, maka dia menjadi af'alu. Jadi ibu ulangi cara membuat atau memasukkan domir ke dalam fi'il mudhari. Ini yang untuk ana ya, dia berbeda-beda dari setiap ininya. Kalau untuk ana, langkah pertama tambahkan huruf alif. Kemudian langkah kedua, matikan hurufnya, huruf pertama, huruf dasarnya ini, fa'ala. Kemudian huruf terakhirnya diberi harokat dhammah. Oke, itu contoh ana. Kalau nahnu, kalau tadi pada ana digantinya a, huruf pertamanya, pada nahnu diganti menjadi huruf nun. Kita kembali lagi ke asal katanya ya, fa'ala ini. Jadi ini dia. Jadi huruf nun, kemudian sama langkah keduanya matikan huruf pertamanya, huruf fa-nya ya, dan dhammakan huruf terakhirnya. Kemudian contoh yang lainnya bisa Anda lihat, anti misalnya. Ini anti huruf ta, tinggal huruf pertamanya tadi na kita ganti jadi ta, kemudian huruf keduanya kita matikan dan huruf terakhir tinggal ditambahkan ini. Oke, dan seterusnya nanti akan Ibu lampirkan contoh-contohnya dan Ananda nanti akan mengubahnya ya. Oke. Kemudian itu pada fi'il mudhari. Pada fi'il amar, nah ini ada ketentuannya. Fi'il amar mudah saja karena fi'il amar ini biasanya hanya kita gunakan pada orang kedua, kata ganti orang kedua, karena tidak mungkin kita menyuruh orang pertama, kamu ke sini. Tetap kita menyuruh seseorang itu dengan kata kamu atau kalian. Makanya dia hanya ada pada pada bagian domir mukhatab atau orang yang kedua. Kemudian domir mutasil yang bersambung dengan huruf. Contohnya kalau huruf dengan huruf dan isim, jika sebuah domir bersambung dengan huruf atau isim, maka pada ujungnya tinggal kita tambahkan ini aja. Hukum yang ini hanya berlaku pada fi'il aja, sedangkan pada isim dan huruf dia berlaku ini. Contohnya tadi kan mudaris tambah ana menjadi mudarisi. Kalau kita ingin mengatakan di atas saya, di atas bahasa Arabnya adalah ala ini adalah huruf jar. Kemudian ala, kemudian kita ingin mengatakan di atas saya, maka dia menjadi alayya, ditambahkan huruf iya. Tambahkan huruf iyanya. Alaihi. Ini kita biasa lihat dalam Al-Qur'an. Alaihi. Di atasnya. Alaika. Di atas kamu, alaikum, di atas kamu sekalian. Jadi kalau untuk isim dan huruf tinggal menggunakan ini. Oke. Sekarang Ibu akan perhatikan, Anda perhatikan contoh ini. Kita pergi ke slide sebelumnya ya.